Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih setengah 10, masih pagi ya. Hari ini kita lagi on di project di Bintang Metropol di daerah Bekasi Utara, sampingan dengan Summarecon Bekasi. Kalau teman-teman tahu, Summarecon Bekasi kurang lebih sekitar 2 kilo dari sini. Ini project satu lantai, tapi dipersiapkan dengan konsep rumah tumbuh. Kita mau bedah, banyak yang nanya kan, untuk bangun rumah tumbuh itu budgetnya berapa dan lain sebagainya. Nah, kita mau kasih simulasi apa aja sih ketika rumah tumbuh atau rumah yang atapnya dak yang disiapkan buat 2 lantai itu, yang dikerjakan tuh bagian-bagian mana aja. Kalau misalnya rumahnya itu ada sudah existing seperti ini. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di depan, rumah ini existing ya. Jadi rumah ini masih existing, hampir tidak ada perubahan penataan ruangannya, tapi secara dan luasannya tuh hampir nggak bergeser. Tapi secara pengerjaannya itu menghabiskan budget 260 juta untuk persiapan ngedak. Pertanyaannya adalah, loh, kenapa kok rumahnya masih utuh, tidak ada hampir tidak ada pergeseran kepada strukturnya, tapi kok mahal, kok nyiapin dananya sampai ratusan juta. Nah, hari ini kita mau cari tahu, kita mau kasih tahu teman-teman apa aja sih yang menyebabkan biaya-biaya itu timbul. Kalau kasih ya, untuk tahu lebih lengkapnya ya. Yuk. Ini lagi pada aktif teman-teman dari tim sipil arsitek Serenity lagi on, jadi nggak apa-apa kita sambil gangguin mereka. Yang penting kita fleksibel aja ya. Rumah ini tuh luasnya 7 kali 13 luasnya itu, dan dilihat dari depan masih banyak existing yang masih kita pakai. Cuman dari sini nanti kita akan adakan pengacian ulang, kita akan gosok, terus kita aci ulang, terus kita cat baru lagi. Dan plafon yang di atas di garasi ini itu semua akan kita ganti baru. Jadi hampir yang sisa itu hanya di bagian dinding gitu ya. Tapi tetap ada pengerjaan seperti pengikisan, pengupasan, terus pelamir dan pengecatan. Jadi lumayan ya. Terus ada bagian di sini. Tadinya kan pintunya kan di samping sini nih. Pintu menghadap ke sisi selatan, ke utara. Terus kita bongkar di sini, kita rubah di sini pintunya. Tadinya di sini ada ruang tamu, kita bongkar nih. Jadi ada pembongkaran di sini. Nah, timbul biaya itu seperti itu. Jadi banyaknya pembongkaran mengakibatkan biaya itu timbul. Di sini ada pembongkaran, di sini juga ada pembongkaran, dan bongkaran ini di sini jadi area untuk ruang terima tamu. Jadi nggak ganggu untuk ruang keluarga. Dan di sini kita geser nih, masuk. Jadi pintunya masuk ke dalam. Yang tadinya di sini tuh hanya skat untuk ruang keluarga, sekarang jadi pintu utama. Gitu ya. Dan yang paling utama adalah kalau kita menyiapkan rumah 2 lantai, lihat di sini, ini masih existing. Ini strukturnya itu udah disiapkan buat 2 lantai. Secara volume baloknya itu udah standar 2 lantai, dan di lantai bawah itu dia nggak cukup di pondasi batu kali aja, tapi sudah pakai cakar ayam. Cakar ayam minimal itu di ukuran 60, bisa sampai 80 kalau memang volume rumahnya besar. Jadi 1, 2, terus sisi kanan juga 3 di sini. Ini sudah cakar ayam. Ini cakar ayam juga ya. Ini masih existing. Nah, yang kita kerjain tuh dari sini. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kita dari atas. Dari atas semua balokan itu baru semua. Jadi kita benar-benar siapin rumah ini, konsepnya rumah tumbuh. Semuanya kita siapin secara ukuran baloknya itu siap untuk jadi 2 lantai. Dan otomatis di tiang-tiang penyanggahnya seperti ini udah cakar ayam juga nih. Di sini cakar ayam. Terus di masing-masing sudut itu cakar ayam semua, karena untuk menopang lantai dak itu kita harus pastikan di bawah itu udah aman, gitu ya. Di pojok semua sisi pojok itu pasti udah cakar ayam semua. Bisa terlihat dari balokan yang kita buat. Itu ya. Nah, kita finish
Warmes bondek di sini. Nanti kita finishing plafon. Jadi walaupun rumah ini tetap existing, secara pergerakannya itu nanti semua baru. Seperti lantai itu kita ganti baru semuanya. Yang tadinya cuma keramik, kita ganti granit gitu ya. Kita pakai granit 60-60 standar lah, polos, warna krem. Kamar tetap sama dua. Bedanya hanya ada penyesuaian openingan, dibuat lebih besar untuk ukuran jendelanya juga. Boleh dilihat di belakang, Pak. Tadinya di situ nggak ada jendela, kita buatin jendela di bagian kamar dan ada kaca mati atau bawah penulis itu untuk cahaya. Itu ya manfaatnya di situ. Karena ada ruangan terbuka di situ untuk udara. Just informasi, mahalnya pembangunan itu yang paling besar itu hampir sekitar 60% itu di struktur. Jadi ketika si owner ini punya rumah satu lantai dan dia bicara ingin dinaikkan lantai 2, itu nggak bisa menghitung tuh hanya lantai 2-nya aja. Lantai 1 harus dihitung juga. Kenapa? Karena akan dibobok seperti yang kita jelasin di awal tadi. Masing-masing sudutnya itu harus cakar ayam lantai bawahnya karena akan menopang lantai 2-nya. Itu ya teman-teman ya. Dan di sini tentunya akan ada pengerjaan tangga. Yang tadinya nggak ada tangga, di sini kan atap langsung. Di sini kita siapin space tangga yang lumayan, dia makan space. Nah, dia makan space sekitar 2,5 meter nih. Makan space-nya itu. Dia hampir bentuk U ya tangganya itu di sini. Nah, ini otomatis dan tangga ini struktur semua karena besi semua ini. Otomatis ketika ini dibuat tangga, di atasnya kita buat full lantai 2. Jadi sebenarnya di area tangga sendiri dia udah dibangun 2 lantai. Cuman bedanya nggak ada plat lantainya aja karena memang buat fungsional tangga ini naik ke atas. Nanti kita ke atas ya. Sebelum ke atas kita mau ke belakang. Ada apa aja yang dibongkar di belakang? Di sini. Oke, untuk di lantai atas ini sendiri, ini masih pakai existing nih. Ini existing yang tadinya si pemiliknya langsung dipakai untuk dak nih. Di sini dak tandon dan untuk area jemur nih. Beda ya ukurannya, bisa dilihat tuh teman-teman. Existing yang disiapkan pemilik sama kita sebagai jasa kontraktor itu secara volumenya beda, bisa dilihat langsung Pak, dibandingin Pak. Dari sisi sini, nah lihat dan sisi sini, ukuran baloknya beda. Ukuran volumenya berbeda. Karena kita untuk dalam struktur nggak bisa ya untuk nggak berani lah untuk macam-macam di situ karena kita pastiin untuk jangka panjang. Kerja aja Mas, nggak apa-apa Mas. Lanjut aja Mas, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, ini biar sekalian. Di sini nih ada sistem, nanti kita kupas lagi, kita aci lagi, diratain lagi. Baru kita cat ulang lagi, jadi seperti baru nanti. Memang yang dipakai cuma dindingnya aja nih gitu. Jadi tapi untuk finishnya sama seperti ini nanti, harus sama rata. Dan di sini ada area terbuka. Ini terbuka plong nih Pak. Ini terbuka plong. Nah ya standar ya, kita harus ada area belakang tuh yang terbuka. Ini kalau memang yang nggak suka dibuka nanti bisa pakai atap geser atau kanopi geser. Tapi saran kita sih yang opening gini aja, nanti kita buat drainase airnya tetap bisa ada bak kontrolnya di sini. Tujuannya buat sirkulasi udara dan cahaya. Karena di bagian belakang kan kita masak nih, nanti biar sirkulasi udaranya itu masuk dan aman ya. Jadi si ibu nanti nggak panas. Dan kita ada pergeseran kamar mandi di sini. Kamar mandi kita pindahin di pojok sini. Jadi biar nggak ganggu. Oke, nih tadinya di sini ini kan dak lantai buat jemur tadinya ya. Di sini tuh ada bongkaran tangga. Dilihat dari pojok naik ke atas itu kita bongkar. Dan informasinya adalah untuk biaya pembongkaran beton seperti itu agak lumayan tinggi, mahal karena memang itu beton ya. Pengerjaan lebih lama dibanding kita membongkar dinding-dinding biasa. Itu. Oke, kita ke atas yuk. Kita ke atas biar tahu konsep rumah tumbuh itu yang seperti apa. Jadi nggak cuman asal tahu mau membuat rumah dengan konsep rumah tumbuh gimana Pak. Nih ini kayak gini nih.
Jadi rumah tumbuh itu disiapkan udah 2 lantai. Nah, setelah strukturnya, setelah tangganya, semua udah siap. Jadi nantinya mau diterusin mau jadi 2 lantai segera is oke. Kalau misalnya mau nanti juga nggak masalah. Intinya di lantai 2 ini nanti bisa dijadiin area apa ya? Kalau misalnya malam pengen nyantai bisa. Ini dia yang dinamakan konsep rumah tumbuh yang sebenarnya. Jadi siap di lantai secara dasarnya itu udah disiapkan, secara penopangnya udah disiapkan, secara strukturnya udah disiapkan. Jadi nggak asal cuman untuk dakan tandon seperti biasa. Jadi ini benar-benar kita siapin buat menerima tumpuhan pembangunan rumah lantai 2. Itu ya teman-teman, bisa dilihat nih. Ini ada perbedaan elevasi ini, tapi tipis, paling sekitar 5 cm. Ini topian awal nih dari si pemilik nih. Oke, nanti kita ratain, kita samain. Kita ratain. Dan standar sekelilingnya ini kita buat tembok keliling untuk keamanan yang jelas ya. Keamanan. Dan yang kedua, ketika si pemilik nanti tinggal mau naikin, tinggal nambahin aja. Gitu. Dan di depan biasa kita pakai roster ini buat manis ya. Jadi tampak dari depannya itu nanti tetap modern. Ada roster, ada kisi-kisi. Ini ada desainnya. Nanti desainnya keren. Nanti kita tampilin di video deh desainnya tuh. Kita lagi di rooftop yang sebenarnya guys. Ini jadi bener-bener konsep rumah tumbuh banget nih. Jadi untuk teman-teman yang mau membangun rumahnya dengan sistem rumah tumbuh, pastiin strukturnya itu nggak bernegosiasi, jadi standar banget. Kalau memang belum tahu, fungsi daripada pakai jasa kontraktor itu di situ. Jadi memastikan strukturnya itu tidak jangan sampai keluar dari standarisasi ya, karena itu penting sekali. Tujuannya biar nggak kemana-mana. Lantai di sini sudah kita dak semuanya. Di sini bebas. Nanti mau dibangun cepet juga oke. Kalau misalnya nggak mau dibangun juga masih oke. Di sini bisa buat rooftop area, bisa buat apa aja di sini bebas. Gede banget kan? Dan yang paling utama ini saran kita nanti ke depannya, siapapun yang mau bangun rumah, terutama di daerah-daerah yang lumayan tropis, ingat ya, buka space area di belakang seperti ini. Fungsinya adalah agar udara dari depan ke belakang itu bersirkulasi. Itu penting banget, karena ini kita kan kalau di rumah itu kan jangka panjang nih, nggak cuma bicara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bisa seumur kita masih ada. Jadi tujuan daripada void ini adalah untuk membuat sirkulasi udara dari depan, samping itu bermanuver, gitu ya guys ya. Jadi jangan ditutup semuanya. Dan ini di sini ada existing yang tadi kita ambil dari bawah. Udah kita tutup bagian ductnya. Di sini kan ada tangga tadinya. Di sini buat area jemur. Nah di sini nanti tetap kita pakai buat area jemur. Makanya kita tetap lebih rendah daripada yang kita buat untuk plat lantai 2 ini. Biar airnya lebih aman lah ya, tentunya itu sih. Nanti kita buat trap tangga di sini biar tetap landai. Untuk toren air kita nanti buat di sini. Gitu. Oke ya, luar biasa. Oke, satu lagi ini. Jadi secara nggak langsung ini udah disiapkan, rumahnya udah 2 lantai nih di bagian sini. Jadi fungsinya buat apa? Ini buat nutup tangga tentunya ya. Jadi ketika nanti membangun rumah, tinggal nambahin di sininya aja. Ini area pelindung tangga nih, nanti ditutup di atasnya, bisa atap transparan juga bisa. Tujuannya biar cahaya dari atas masuk semua ke area tangga. Sekian dulu dari kita ya, review rumah tumbuh yang sebenarnya by Arsitek Serenity. Jangan lupa ikutin terus perjalanan tim Arsitek Serenity. Jangan lupa follow semua media sosialnya kita di Arsitek Serenity, YouTube kita, Instagram kita, juga ada TikTok kita ya. Terima kasih hari ini dan sampai ketemu lagi di video lengkap dan lanjutan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.